Sedih ke salon sebenarnya. Yang sama-sama kami muliakan dan hormati guru kami bersama Muhammad Baghi bin Syekh Abi Bakar bin Salim ta'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Al-Habib Idrus Al-Bar wal Ustadz Ahmad bin Usman Haji Tarno dan seluruh para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, dan juga kepada seluruh santri pondok pesantren Al-Khairat As-Salafiyah Sasa dan para tetamu yang hadir yang saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini kita mengadakan dan memperingati haul daripada guru yang sudah mengabdikan umurnya untuk al-akhirat di Ternate, khususnya Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar. Karakter beliau yang paling menonjol yang mungkin bisa kita ikuti, yaitu beliau memiliki akhlak satu saja yang paling menonjol, itu berbicara seperlunya. Beliau dikatakan sebagai orang yang berakal, bagaimana Imam Malik mengatakan, al-aqil idza takallama tafalsafa wal jahil idza takallama tafallata. Orang berakal sebelum berbicara dia berfikir. Orang yang tidak berakal berbicara dulu kemudian berfikir. Nah, itu akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh beliau. As-sumtu sayyidul akhlak. Diam itu pemimpinnya akhlak. Apa yang dikatakan pasti adalah kebaikan, maka katakanlah. Jika ucapan itu tidak memberikan kebaikan atau sebaliknya justru membawa kemudaratan, maka jangan diucapkan. Apalagi zaman sekarang dengan mudahnya orang-orang mencela, mencaci maki, memfitnah para aulia wa sholihin. Nabi memberikan satu pernyataan, bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslima. Cukup seseorang itu dicap sebagai orang yang buruk ketika dia meremehkan saudaranya yang muslim. Itu disebut muslimah, satu orang muslim. Bagaimana yang dicaci maki bukan hanya diremehkan, dicaci maki, difitnah, maka ini jauh lebih buruk daripada apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondok pesantren harus melahirkan orang-orang yang berakhlak mulia. Cukup ibadah yang kita lakukan yang wajib itu semuanya ada pendidikan akhlak. Salat yang kita kerjakan 5 waktu, substansinya adalah membentuk akhlak yang baik. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa juga yang kita laksanakan setahun sekali di bulan suci Ramadan, kewajiban ini juga ada nilai pendidikan akhlak dan adab. Khamsun yuftirna shaim. Nabi katakan ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Di situ disebutkan yaitu dusta, menggunjing, ya, kemudian melihat sesuatu yang haram dan seterusnya. Berarti ibadah puasa juga tujuan utamanya membentuk kita menjadi orang yang berakhlak mulia dan beradab. Kemudian zakat juga, zakat membentuk kita menjadi pribadi yang dermawan. Jadi semua ibadah yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita itu substansinya adalah tarbiyah al-akhlaq wal adab, mendidik akhlak dan adab. Dan subhanallah, kemarin sudah selesai saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini menghimpun semua akhlak ibadah haji. Kalau kita perhatikan, yang pertama akhlak kepada Allah di dalam ibadah haji itu
Al-hajju ibadah tarbiyatil akhlak wal adab. Ibadah haji mendidik akhlak dan adab. Dia adalah ibadah yang mendidik akhlak dan adab, dan lengkap, paket lengkap di dalam ibadah haji. Coba kita perhatikan, kita disunahkan ya bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, sebelum dia melaksanakan ibadah haji atau berangkat melakukan safar, disunahkan bertobat. Ini akhlak kepada Allah, akhlak seorang hamba kepada Allah, yaitu harus mengakui kesalahannya sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahim wadud. Dan beristighfarlah kepada pencipta kalian Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah penciptaku adalah zat yang maha pengasih lagi maha cinta. Jadi itu akhlak yang diajarkan. Untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga dituntut orang-orang yang melaksanakan ibadah haji menggunakan harta yang halal. Itu sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam ibadah haji ada akhlak yang diajarkan dan adab yang diajarkan untuk kita berakhlak dan beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dituntut untuk pergi ke kota Madinah. Salah satunya adalah untuk apa? Ziarah, mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datangi beliau dengan penuh akhlak dan adab. Ya, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man zarani ba'da mauti kaman zarani wa ana hayyun wa man zarani kuntu lahu syahida au syafi'a yaumal qiyamah. Nabi bersabda, siapa yang ziarah kepadaku setelah wafatnya aku, seperti orang yang ziarah kepadaku di saat aku hidup, dan siapa yang ziarah kepadaku, maka aku akan menjadi saksi untuknya, atau aku akan menjadi pemberi syafaat nanti kepadanya di yaumil qiyamah. Ini akhlak kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini bahwa setiap orang yang ziarah ke pusaran Rasul SAW, Rasulullah menyaksikan setiap orang yang datang ziarah kepada beliau. Berdasarkan firman yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna arsalna ilaikum rasula syahida alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi bagi kalian. Jadi kita keyakinan ahli sunnah wal jamaah, para anbiya itu mereka diberikan kehidupan khusus di kuburan, sehingga mereka bisa mengetahui orang-orang yang datang berziarah kepada mereka. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka. Bahkan ditegaskan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab berjudul Hayatul Anbiya fi Kuburihim, kehidupan para nabi di dalam kuburan mereka. Ibadah haji juga mengajarkan kita akhlak kepada sesama manusia. Sebab orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, dia telah dididik oleh Allah dengan tidak berkata kotor, tidak melakukan kefasikan, dan tidak melakukan banyak perdebatan. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Siapa yang berniat melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, maka janganlah dia berkata kotor, berbuat perbuatan fasik, dan juga berdebat. Berarti ada apa? Tarbiyah akhlak untuk kita berakhlak kepada sesama manusia. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Sebab inilah ibadah yang kita lakukan merubah kita menjadi orang yang berakhlak dan beradab kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
Ya, Nabi katakan berakhlaklah mulia kepada manusia. Disebut an-nas, secara umum manusia siapapun dia, kita dituntut untuk berakhlak mulia. Kecuali mereka sudah menunjukkan ya permusuhan, menyerang kita, ya kafir harbi, kafir zimmi, dapat hak juga untuk mendapatkan akhlak mulia dari seorang muslim. Kemudian di ibadah haji juga kita dituntut berakhlak mulia kepada hewan. Makanya ada larangan-larangan. Ketika seorang sudah berihram, tidak boleh membunuh hewan-hewan yang sudah diatur. Itu apa? Poinnya adalah al-akhlak wal adab kepada hewan. Ya, bahkan di dalam hadis ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Rasul, saya memiliki kebun, kemudian ada hewan yang makan itu buah saya yang saya tanam, pohon yang saya tanam, apakah saya mendapatkan pahala? Maka Nabi bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, setiap hati yang basah dapat pahala. Artinya hewan pun kita melakukan kebaikan kepada hewan, kita beri makan dia, Rasul SAW mengatakan kita mendapatkan pahala. Karena kita dituntut dengan agama yang sangat istimewa, mengajarkan akhlak dan adab bahkan kepada hewan sekalipun. Kemudian yang terakhir, di dalam ibadah haji dilarang kita untuk menebang pohon, merusak pepohonan dan seterusnya di tanah suci. Itu diajarkan akhlak dan adab kepada alam, kepada lingkungan, kepada benda-benda mati sekalipun. Bahkan dikatakan afdalu sadaqah sukyul ma', sedekah yang paling terbaik menyiramkan air kepada pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Subhanallah, semuanya terhimpun dalam ibadah haji. Oleh sebab itu, kalau kita menyimak penjelasan dari Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra dan Al-Qawaid As-Sugra, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalau dikumpulkan seluruh ajaran agama Islam, semua nih, mau tasawufnya, fikihnya, tafsir, hadis, ya, kemudian ilmu-ilmu agama lainnya, kata beliau, dikumpulkan semuanya, kemudian disimpulkan ajaran utama agama Islam itu apa? Maka dia hanya terangkum dalam satu kata, yaitu al-ihsan, berbuat baik. Itu kembali ke situ, al-ihsan, berbuat baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan berbuat baik atas segala sesuatu. Syai'in nakira, maknanya segala sesuatu, tanpa dibatasi. Jadi perintahkan berbuat baik kepada diri kita. Ada hak diri kita yang wajib kita jaga untuk berbuat baik kepada diri kita. Dengan cara apa? Jangan melakukan dosa. Makanya selalu dikatakan berbuat zalim itu adalah orang yang sedang melakukan dosa, dia sedang menzalimi dirinya. Menjaga kesehatan tubuh, akal, makanya diharamkan minuman keras, narkoba dan seterusnya karena merusak akal. Ini disuruh berbuat baik kepada diri kita, kemudian kepada orang lain, kepada hewan, kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah bukan berarti Allah butuh kebaikan kita, tapi justru kebaikan itu kembali kepada kita. Berbuat baik kepada hewan dan segala sesuatu yang ada, itulah intisari ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan al-ihsan, kebaikan, sehingga mendapatkan gelar al-muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد خير الورى شجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل الليلة ما بعد.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi alihi. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para habaib, para asatiz, al-khusus Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Thaqaf, Al-Habib Idrus bin Salim bin Mustafa, ya, daripada putra Al-Habib Salim yang kita bikin hallnya. Jadi Habib Salim bin Mustafa bin Muhammad bin Abdurrahman ini belajar sama Habib Idrus. Karena saking cintanya sama gurunya Habib Idrus, dikasih nama putranya Habib Idrus bin Salim. Masya Allah, Al-Bar, ya, wal Ustaz Ahmad bin Uthman, para asatidz yang lain, ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua diberikan keberkahan dari Allah SWT, tambah berkah dari Nabi Muhammad, berkah dari para awliya salihin, dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan berkah daripada Sahibul Haul yang kita bikin tahlilnya malam hari ini. Haul yang keberapa, Bib? Ke-12 tahun. Ya Allah, alhamdulillah, anak masuk 2004 di Ternate. Habib Idrus, Habib Salim ini masih pegang Al-Khairat Kelumpang itu. Saya tahu, dengar Habib Idrus pernah memuji dengan gubahan syairnya. Saya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Habib Salim kenal sama Jitana Habib Abdullah bin Bakar Al-Habsi di Ampana sana. Dan beliau menghadiri, ya, acara di Ampana itu. Saya punya kakek itu pertama bikin pesantren namanya Al-Hidayah. Sebelum ada Al-Khairat, Al-Hidayah dulu di Sulawesi Tengah itu. Didirikan oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Safi Al-Habsyi. Lalu Habib Idrus bin Salim buat Al-Khairat, masih di Palu, lalu dakwah dan mau buka cabang di Ampana. Habib Ali meninggal, ya, digantikan posisinya oleh kakek saya, adiknya Habib Ali itu, Habib Abdullah bin Bakar. Nah, Salim cerita, saat itu beliau hadir dalam acara melebur Al-Hidayah menjadi Al-Khairat. Demi persatuan, dia ingin di bawah satu bendera Al-Khairat. Digantilah Al-Hidayah tersebut dengan Hidayatul Khairat. Allahumma shalli ala itu. Supaya tahu sedikit sejarah ini, nyambung Ustaz Salim. Ustaz Salim cerita, saya hadir tahun 77 itu. Naam, anak baru lahir. Masya Allah, beruntung. Bakat qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum, kata Habib Al-Habsyi. Beruntung siapa orang yang pernah melihat ulama besar, orang saleh, waliullah min zuriyah Rasulullah SAW, dan orang yang pernah melihat orang tersebut. Kita nggak pernah lihat Habib Idrus, tapi melihat Habib Salim. Habib Salim melihat Habib Idrus, belajar. Beruntung tuh, gitu ya. Jadi kita alat barokah. Ya, saya ada ta'lim malam Kamis, tapi saya liburkan sulang. Ini setahun sekali. Apa-apa. Ya. Inda zikr salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ketika mengenang orang saleh, turun rahmatnya Allah. Wa kaifa bi aslahis salihin. Bagaimana apalagi yang kalau kita kenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, yaitu sesoleh-solehnya manusia. Semua niru Nabi Muhammad. Niru Nabi Muhammad. Dari orang sebelum dan setelahnya. Wa fi khuluqin fi bariyat Mahmud illa wa tawalla an zainul wujud. Ya. Jadi semua Nabi Adam sendiri ini, Nabi Muhammad belum lahir. Akhlaknya ya. Siapa itu? Niru Nabi Muhammad. Allah. Nabi Muhammad manusia paling akhlak, paling bagus. Ya. Kenapa? Karena Allah yang langsung didik. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Allah, maka aku mendapatkan pendidikan terbaik.
Allahumma shalli ala Muhammad. Diambil ayahnya, ya, belum lahir. Diambil ibunya, masih umur 6 tahun. Diambil kakeknya umur 9 tahun. Dipiara sama Abi Thalib. Ya, kenapa diambil bapaknya? Kenapa diambil ibunya? Yatim Nabi Muhammad sendiri, anak tunggal. Karena Allah ingin didik langsung. Dididik langsung sama Allah SWT. Ya, maka beliau mendapatkan pendidikan terbaik. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, beliau pernah menyatakan, yang pernah saya dengar dari Abu Bakar bin Hasan Attas, semua sahabat telah mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, kecuali satu ilmu yang mereka tidak dapat secara sempurna. Ya apa? Yaitu akhlakun nubuwah, akhlak kenabian. Akhlak kenabian ini hanya ada di rumahnya Ahlul Bait Nabi Muhammad. Rumahnya Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain. Mereka yang hidup, yang menyaksikan kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana tidur, bagaimana makan, bagaimana minum. Nah, ini turun-menurun dari rumah ini keluar akhlak. Bagaimana tuh akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Oh, ya. Ma ana illa abdun min abidi Muhammad. Cuma keluar dari kata Ali bin Abi Thalib ini, kata-kata ini. Tidaklah aku kecuali budak daripada budaknya Nabi Muhammad. Allah. Yang lain bilang kunna fi ayyamir Rasul. Yang lain bilang aku dulu di zaman Rasulullah, zaman bangga jadi sahabat Rasulullah. Sahabat nih bahasa pendekatan. Sebenarnya sahabat itu muridnya Nabi Muhammad. Cuman dia nggak mau sebut murid aja, sahabat, ashabi kan nujum. Ini akhlak Nabi Muhammad. Murid dijadiin teman. Lihat tuh. Wa Ali bin Abi Thalib udah mantu, udah sepupu, tawadu. Tidaklah aku kecuali hanya budaknya daripada budaknya Nabi Muhammad. Allah. Ini akhlak, ya. Ini adab ini. Nah, ini kita perlu belajar. Nah, ini di pesantren insya Allah digembleng terus, ya. Selain teori, praktek. Kita beruntung kenapa melihat Nabi Muhammad, melihat sahabat? Karena melihat langsung. Dan orang yang melihat tidak seperti yang mendengar. Lihat langsung. Teorinya makannya, pakai baju tangan kanan dulu baru kiri, pakai sendal kanan dulu baru kiri, lepas kaki kiri baru kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, masuk kamar masjid kaki kanan dulu. Nah, ini semua kita lihat dari ulama-ulama kita. Ya Allah, ibadahnya bagaimana? Habib Salim Abdul Syatri itu bubar kalau di tarim itu jam 9. Ya. Alim dari jam 6 sampai Isya. Isya azan, masih ada talim, masih belum selesai itu. Nanti kita Isyanya itu jam 8-an. Tadi yang selesai setengah 9. Itu kita makan malam jam 9 malam. Sebelum makanan malam disediakan, ya, diberikan sama kita, itu Habib Salim masih sholat terus. Sholat sunnahnya abid. Apa-apa ya, kita lebihin sedikit waktu ya, panjang ini. Kira-kira mungkin 50 rakaat, 100 rakaat. Dia lihat udah pulang, anak-anak sudah pada makan, baru dia pulang. Ini akhlak yang kita lihat, saksikan dari baru generasi baru ini, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Mungkin generasi salaf kita yang dulu, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, tawadhu'nya, ya. Tadi kita baca tuh, ya. Apa yang paling aku takutkan, alimul lisan, orang alim yang pintar ngomong doang,
Habib apa Umar bin Khattab Sayyidina Umar ya, hadis ya, tadi. Yang paling aku takutkan kata Sayyidina Umar, orang munafik alimul lisan. Alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ma'ruf hadza fi Zubad. Ya. Jadi kita tetap, saya kasih, nggak mau menakut-nakutin nanti, enggak. Anda mau kasih optimis. Optimis itu yang paling penting. Ilmu yang paling penting dikasihkan kepada talibul ilm, harapan. Optimis, jangan pesimis. Ya kalau gitu dong lihat, oh Islam susah banget. Oh tidak, optimis. Ya semangat. Ya, nah, jadi belajar. Ya, kan tadi saya bilang tadi, kalau sebelum jadi ulama, jadi santri dulu. Ya. Alam falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajar, karena tidak ada manusia langsung dilahirkan keluar dari perut ibunya langsung alim, tidak ada, karena dia belajar. Dan kalau sudah jadi orang alim, tidak sama orang yang tidak mengerti. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti sama yang tidak mengerti? Angkat derajatnya. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nanti Imam Ghazali antara satu derajat sama derajat perjalanan 500 tahun. Gimana itu? Jadi perbedaan. Jadi kita berharap semua ini, kita diharapkan semua muslimin, mau santri mau bukan santri, belajar ilmu agama, enggak berhenti. Oh anak udah S2, anak S3, enggak. S3-nya bidang apa? Bukan bidang agama lagi, tetap inti jahil namanya. Amin, dianggap awam. Jadi kita belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalau udah selesai, meninggal baru selesai. Kalau belum masih hidup, masih bisa napas, nah itu waktu menuntut ilmu. Tujuannya apa? Karena amalan kita, ibadah kita nih nggak bakal diterima sama Allah kecuali 3 syarat. Syarat apa? Pertama ilmu. Syaratnya harus pakai ilmu. Fakul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la taqbalu. Siapa orang beramal tanpa didasari ilmu yang benar, mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Satu, ilmu wajib tuh harus tahu syarat-syaratnya, rukun wudu, rukun bagaimana sholat mau diterima, wudunya betul, istinjanya betul, nutup auratnya betul. Satu syarat baru udah ada. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa dalam satu hadis? Kalau amalin laisa lahu man ahdatsana laisa minna fa huwa apa? Man ahdatsa fi syai'in man ahdatsa fi amrina laisa minna fa huwa rad. Siapa yang berbuat sesuatu tanpa didasari sunnah kami dari Nabi, maka tertolak. Jadi kita nih sholat nih, nanti rukun 17 itu wajib, itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Ya, ada bilang 18 sama itu niat keluar sholat. Ya, 17 rukun. Nah, 17 rukun itu ada sunnah dalam sholatnya. Sunnah takbiratul ihram, sunnah ruku, sunnah i'tidal, bagaimana mengangkat tangan. Allahu Akbar. Mengangkat tangan ada berapa sunnah? 10 sunnah. Baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Di awal dari sini, di akhir sini. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan. Allahu Akbar. Berhentinya di sini. Barangnya tuh. Allahu Akbar. 2 di sini, berakhir di sini. Ketiga menghadap kiblat. Bukan begini. Keempat, ini jempol ini di bawah. Kalau ditarik ke sini, di bawah cuping telinga. Ya. Tangan dibuka, tidak melebar, tidak rapat jari-jari. Agak merenggut sedikit. Mata ke tempat sujud. Allahu Akbar. Baru takbiratul ihram.
Nanti sunnah ruku ada berapa, sunnah i'tidal ada berapa, sunnah sujud ada berapa, laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana sunnahnya. Ini syarat yang kedua kalau mau diterima. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita lakukan dalam sholat, mendekati qabul. Dan yang ketiga yang paling penting ini, ikhlas. Ikhlas, ruhul amal. Al-ikhlas wa ruhul amal. Ruhnya amal. Amalan itu kalau nggak ada ruhnya, mati deh kayak kita nih, nggak ada ruh kayak mati. Ruhnya amal apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishin, secara ikhlas. Al-amal lillahi ajlillahi wahdah, itu ikhlas, beramal karena Allah semata. Dan ini proses, langsung ikhlas nggak bisa. Ini proses ya. Jadi antum juga jangan busuk, aduh Allah anak belum ikhlas. Belajar. Ikhlas itu dipelajari, nggak langsung datang begitu aja, nggak instan. Ya enggak? Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, tarkul amal huwa riya. Tarkul amal huwa riya. Ente nggak mau beramal karena gengsi, itu riya. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau pakai baju Islami malu. Kalau dia menampakkan keislaman dengan akhlak yang bagus, dia gengsi, riya terus itu. Nggak mau sholat sunnah supaya dianggap hebat, itu riya. Wa amal li ajlin nas wa syirik, dan beramal karena manusia itu syirik. Beramal untuk siapa? Yang bisa kasih pahala siapa? Yang bisa kasih dosa siapa? Manusia bisa kasih apa? La yadur wa la yanfa. Tidak kasih manfaat, tidak bisa membahayakan. Berarti kalau kita beramal karena manusia, syirik, menyekutukan Allah, syirik shagir, syirik khafi. Wal manfi minhuma huwal ikhlas, dan tidak adanya dua sifat tadi, itulah ikhlas. Tidak tarkul amal dan tidak amal li ajlin nas, itulah ikhlas. Darajat asbaha mu'minan wa amsa kafiran, amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Sekarang akhir zaman, pagi-pagi ikhlas, sore udah hilang kafir. Sore-sore ikhlas, besok pagi. Nah ini mempertahankan ikhlas terus bagaimana tuh? Nah ini perlu guru, perlu mursyid, perlu belajar fikih yang benar tadi, akhlak yang betul, ya, tasawufnya terus, muraqabah, merasa dipantau sama Allah, ihsan dari anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara, menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Jika tak tidak mampu melihat Allah, maka rasakanlah Allah melihatmu, merasa dipantau. Kalau ada CCTV aja kita malu, apalagi kita ma yalfat min qawli illa ladaihi raqibun atid, tidak satu kata terlafal dari kata dari mulut kita kecuali raqib atid ada di kanan kiri kita, nulis kebaikan ente, keburukan ente ditulis. Jadi kalau orang pendiam itu paling senang malaikat, nggak capek. Tapi kalau orang cerewet bikin hal-hal yang aneh, wah tulis lagi tulis. Enggak. Somat tadi apa? Ya. Dulu akhlak, diam itu akhlak yang paling tinggi. Man diam, jika diam itu diumpamakan, jika bicara itu diumpamakan perak, maka diam itu adalah emas. Maksudnya apa? Bicara yang baik, ya, dengan diam yang baik itu bagusan diam yang. Ya. Nanti ada waktunya, itu Luqman Hakim. Nanti ente kapan ente diam, kapan ente bicara. Kalau anda disuruh bicara, anda ngomong. Kalau gue nggak suruh ngomong, langsung ngoceh. Bisa. Kalau nggak ada ilmunya, jangan. Asal sukut. As-sukut tuh selama. Enggak. Ente supaya nggak kelihatan ente punya bodoh, diam aja. Karena kalau ente ngoceh, ente nggak punya ilmu, kelihatan bodohnya. Oh, tamanya balu lah. Ngomong ngaco nih. Enggak.
Di ikhlas itu proses, dilatih terus ya Allah, ya, sampai kita badan tubuh kita bersama manusia, hati kita bersama Allah. Ya. Menyatakan nama Quran itu, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, bagaimana yang nggak sholat? Siapa tuh yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang dalam sholatnya lalai. Yuraun, sahun itu artinya yuakhirun nasra'an waqtiha, suka ketinggalan, subuhnya ketiduran, kesiangan. Ya, insyaallah santri di sini ada yang bangunin semua. Enak teratur waktunya. Enggak, kesempatan nih untuk istiqomah nih, melatih, belajar ilmu, belajar istiqomah, belajar adab semua. Ya, makanan udah ada semuanya. Dulu orang mau belajar ya cari makan dulu. Ya enggak, masak sendiri zaman dulu tuh pesantren-pesantren di Jawa Barat tuh. Sekarang udah ta'annas ente. Makanan jahiz, futur maujud, ghadah maujud, asya maujud, masya Allah. Tinggal al-baqi ta'lamas. Tinggal khidmat sedikit-sedikit, belajar, ada piket kerjain, ya. Tidur betul. Ada. Insyaallah ilmunya manfaat, ya. Hormat sama guru, hormat sama orang tua, ya. Ilmu tinggi bagaimanapun kalau nggak ada akhlak percuma. Nggak ada manfaat. Ya. Orang dilihat akhlaknya, nggak dilihat ilmunya. Nanti hafal Quran, nanti hafal hadis. Kaif muamalatak? Ad-din muamalah, kata Nabi. Yang disebut beragama itu muamalah, interaksi sosial. Bagaimana sesama manusia, kepada tetangga, bagaimana kepada guru, kepada orang tua, kepada orang lain. Ad-din. Ini yang namanya beragama, ya. Insyaallah kita belajar sedikit-sedikit, ya. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'asiru. Permudah, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira, jangan kasih takut-takut, ya. Ahlan wa sahlan ya thalabul ilm, ya. Insyaallah kita antum semua jadi orang ulama, al-amilin, dai yang barokah, ya, yang mempunyai ilmu yang manfaat, yang bisa mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik, ya. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah Al-Hijr ayat berapa tuh? Inna Allah ya'muru bil 'adli. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Ini adil nih, adil dalam berfikir. Ya. Sama orang, sama musuh kita aja harus adil, apalagi sama teman kita. Ya. Tadi man adza dzimmiyan faqad adzani. Nabi Muhammad bilang, siapa yang ganggu orang kafir dzimmi sama dengan mengganggu aku. Kafir dzimmi nih, kafir yang damai sama kita, nggak ganggu kita, kita tidak boleh ganggu dia. Kef sesama muslim, kef kalau dia muslim buat saudara kita, kef kalau dia muslim keluarga kita, buat dia keluarga Nabi. Wakif kalau dia alim. Tingkat ini muskilah, nggak gampang ini. Jadi kita ya, jangan, insyaallah ya, belajar, semua juga belajar akhlak, ya. An azadimian, binatang dari Habib, ya. Binatang kucing itu, ya enggak, kita kasih makan, ya. Ya didik dia, jangan kencing sini loh ya, begitu. Ada orang masuk neraka karena memenjarakan kucing sampai mati. Gimana tuh? Ada orang masuk surga karena kasih minum anjing. Ini kalau disorin dalam ini, perempuan penzina mau minum di air di sumur harus bayar. Terus dia ngambil dari selopnya dengan hasil dia punya kerja yang zina tadi, kasih minum anjing. Gara-gara sebab ngasih minum anjing, masuk surga. Ya kan? Kalau sama binatang aja kita berbuat baik, dapat pahala. Oke, sama muslim. Sama ahlul bait Nabi. Ya, insyaallah kita semua jadi orang-orang yang beradab, ya, sama Allah, sama Rasul, sama sahabat, sama ahlul bait, sama zuriyah, sama ini. Apalagi di pesantren, ya, kita ngeri nih zaman-zaman sekarang.
Zaman fitnah, ya, mendingan nggak usah nonton tuh. Di sini kan nggak boleh kan handphone ya, nah, nggak boleh. Jangan dengar informasi. Tugasnya belajar tuh. Kita ngeri kalau di luar sana, beraninya tuh ngomong. Alhamdulillah udah hampir tuntas selesai lagi ya. Ini tahun baru, alhamdulillah kita masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga hijrah ya. Al-muhajir man hajara su' kata Rasul. Orang yang hijrah yang sesungguhnya hijrah dari perbuatan yang buruk. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid din, wa qahrir rijal. 3 nih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung dari kelemahan dan malas. Orang malas rata-rata lemah, miskin, susah, malas. Saya buang nih malas nih. Kalau mau baca kan Wiridul Latif kan tiap hari kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Dan aku berlindung dari jubun, penakut dan pelit. Orang pelit rata-rata penakut. Nah, kita belajar dermawan. Insya Allah jadi orang-orang berani. Nah, ini kita perlu nih. Wa'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Dan saya berlindung dari kebelit utang dan dipaksa untuk bayar. Qahrir rijal. Wah, itu. Jadi kalau orang ngutang apa? Dipaksa bayar. Jatuh tempo. Itu saya kemarin ngutang merayu-rayu. Pas ditagih marah. Ad-din syai'un fid din. Utang adalah sesuatu yang jelek, buruk dalam urusan agama. Senangnya sebentar nanti besok. Jadi kita kira-kira nih hidup. Nah, itu namanya hijrah. Bagaimana dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Dari orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang itu berlaku di sekolah-sekolah tuh. Jadi bukan hanya prestasi EQ keagamaan, pemahaman ilmu agama, tapi tidak ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, jadi itu perlu ya. Jadi anak pengen antum hafal Quran semua, senang. Pengen hafal Bukhari kalau bisa, Riyadhus Shalihin deh. Enggak, kalau bisa akal syekh. Tapi bukan hanya hafal, paham. Tapi bawanya nih, ini yang berat nih, akhlaknya bagaimana dijaga. Jadi orang itu jangan hanya cerdas intelektualnya, rajin kerja keras, tapi culas. Nyuri, tukang nyuri, rajin sih, rajin. Atau akhlaknya baik, tawadu, tapi bodoh, nggak paham Quran, nggak paham hadis, nggak paham. Nah, itu jadi keseimbangan itu. Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan dari udah ma'ruf. Ya, berbuat baik. Karena intinya akhlak di situ semua. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada keluarga. Ya, ini untuk yang bukan santri, ini udah mampu bantu. Ya, alhamdulillah ada Robito, ada badan sosial. Itu menyalurkan, jangan salah. Kalau kita punya peluru, nembak burung, jangan salah. Udah peluru cuma satu, lu buang di tempat yang salah. Jadi bersedekah tepat sasaran. Nah, ini orangnya. Ini majelis ilmu, majelis. Nah, ini nih orang-orang yang perlu. Ya. Wayanhan al-fahsya wal munkar wal baghy, dan mencegah daripada fahsh, berbuat keji. Wal baghy, nipu, ya. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Semoga ini sedikit ini sering di khutbah-khutbah Jumat selalu disebut, ditutup dengan ini. Nah, supaya kita berbuat baik. Intinya semua ajaran agama dalam situ. Ya, semoga kita jadi orang-orang yang baik akhlaknya, bisa mengamalkan ilmu, jadi ulama al-amilin, al-mukhlisin, ala hadhihi wa lakunatan salih wa ila hadatin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman wasilna fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim wa ajiyan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsir nawal hasana fa'alka man baza wa lam biyadika falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa min amalin la yarfa' min adiyatin la yastajab laha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu laysa sayyi'aha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir bi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ba'da umur tawil fi khair wa afiyah wa mu'afati min al-fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak kepada guru kita Habib Muhammad Baqi bin Rahman Syekh Bakar Nahwa Abdurrahman kami sudah. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan, terutama akhlak ya, karena kita sebagai talib ilmu. Dan juga di antara sifat yang wajib kita tiru dari sahibul hal hari ini Habib Salim bin Mustafa Baru adalah bagaimana beliau punya akhlak yang begitu mulia kepada guru beliau Habib Idrus. Karena beliau jadi murid yang paling dicintai, sampai dibuatkan syair, bahkan sampai tidur di tempatnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dari mana beliau dapatkan kecintaan itu? Karena beliau punya adab, punya akhlak yang begitu tinggi kepada guru beliau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Karenanya Abdullah Al-Haddad beliau katakan, kalau kamu lihat murid yang mumtali' bita'zimi syekhi, kalau ada murid yang penuh penghormatannya kepada gurunya, labudda an yaritha sirrahu, pasti pemuridnya akan mewarisi sir gurunya. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan sir dari Al-Habib Salim bin Mustafa Al-Bar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, amin rabbil alamin. Setelah salat isya nanti insya Allah akan dihidangkan ala kadarnya, dan kepada para habaib dan juga tamu-tamu dipersilahkan untuk nanti asyad ada di qa'ah atau di ruangan di samping mihrab. Akhirnya kami tutup acara haul ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak kepada seluruh tamu khususnya yang sudah hadir, para habaib. Juga kami minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu